Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Lolita Lingga Pratiwi. Saya dari Prodi Teknologi Pangdara dari Politeknik Abara Surakarta. Saya di sini memenuhi tugas mata kuliah statistik yang diampu langsung oleh Dr. Agus Setio Utomo, SE, SMI, AK, CPA. Oh iya, teman-teman, for you information, Politeknik Akbara Surakarta ini terdapat 3 prodi studi unggulan. Yang pertama ada D3 Teknologi Pangdara, yang kedua ada D4 Bisnis Digital, dan yang ketiga ada D4 Manajemen Penanggulangan Bencana. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silahkan buka di www.akbara.id. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi sampel. Apa sih populasi sampel itu? Populasi sampel adalah populasi yang merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu yang hendak diteliti. Individu atau satuan ini bisa dalam bentuk orang-orang, peristiwa, benda-benda. Dan pengertian sampel. Sampel adalah waktu atau bagian dari populasi yang memiliki sifat karakteristik yang sama, menggambarkan dan dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti. Definisi populasi sampel menurut Netra, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Handayani, populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama. Bisa berupa individu dari suatu kelompok peristiwa atau sesuatu yang akan diteliti. Tujuan populasi sampel memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi. Fungsi populasi sampel dapat mengetahui jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Beberapa penelitian populasi sampel menurut para ahli. Menurut Sugiono, sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Yang kedua, ada menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagai bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Yang ketiga, ada menurut Gulo, sampel merupakan himbauan bagian atau subset dari suatu populasi. Yang keempat, menurut Jarwanto, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Kemudian perbedaan populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah istilah yang berbeda. Meski begitu, masih ada yang bingung mengenai perbedaan keduanya. Seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya, populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Terus ada teknik pengumpulan sampel dalam penelitian. Teknik probability sampling dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sampel random sampling, yaitu pengambilan sampel anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Yang kedua, ada systematic sampling, yaitu prosedur penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus secara berurutan dari daftar populasi. Yang ketiga, proportionate stratified random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dapat dilakukan dengan cara undian maupun sistematis. Yang keempat, ada cluster sampling, merupakan teknis pengambilan sampel ketika objek
yang diteliti atau sumber datanya sangat luas dengan cara menentukan kelompok klaster secara bertahap. Ada jenis-jenis populasi sampel. Probability sampling, simple random sampling. Yang ketiga ada stratified random sampling. Yang keempat cluster sampling. Yang kelima systematic sampling. Yang keenam ada non-probability sampling. Yang ketujuh purposive sampling. Yang terakhir ada consecutive sampling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.